Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngajak touring kantornya Baju Yuli. Saya udah lama nggak kantor. Udah lama nggak kantor. Ini tadinya ruangan saya. Ini saya ada di ruangan. Duh. Ini tadinya ruangan saya, tapi setelah 4 bulan disulap jadi studio live. Jadi saya nggak punya ruangan lagi di kantor, jadinya saya jarang ke kantor. Yuk kita review aja kantornya Baju Yuli. Touring singkat aja. Ini set 1. Ini tadi saya pakai kerja seharian. Sekarang lagi kosong ya, karena ini hari terakhir sebelum libur lebaran. Jadi kosong, saya cuma sendirian sekarang di kantor. Tapi gudang ditutup, karena saya nggak pegang kunci kalau gudang. Karena nebeng, karena ngontraknya bukan sendiri, tapi sharing. Tapi saya nggak pegang kuncinya. Nah ini ruangan live, ada satu yang ini tempat duduk, ini tempat live Al-Quran, jualan Quran atau jualan-jualan yang cukup live dengan duduk. Lalu di sini ini mejanya fashion designer kami, tapi qadarullah fashion designer kami tidak lanjut habis lebaran ini. Memang tahun ini tahun yang berat sekali buat kami. Bukan karena kerjanya jelek, kami jujur aja lagi penghematan. Itu pun sudah saya beritahukan ke beliau dan ya terpaksa. Mohon maaf sekali. Lalu di sini juga ada komputer lagi, ada dua meja. Dua meja. Ini meja, dulu. Ini tongsisnya kurang oke ya. Ini meja untuk admin sama orang yang live, tim kontennya. Udah sih itu, ini ada peralatan live, peralatan steam kalau misalkan mau nge-live di steam dulu biar lebih rapi. Terus ada gawang ya, ada hanger dan sebagainya. Intinya ini adalah peralatan live di sini, peralatan live di ruangan ini. Lalu di ruangan utama. Di ruangan utama di sini biasa ada CCTV. Ada CCTV untuk mantau semua ruangan. Terus di sini kami ada mesin jahit. Nah, mesin jahit beberapa ada di atas. Ini yang mahalnya, ini mesin lubang kancing nih. Yang ini nih, mesin lubang kancing sama kancing. Itu mahal betul. Mahal betul sih ininya. Si mesinnya. Jadi ada sebagian mesin sama ada satu orang yang office yang biasanya untuk photoshoot. Kami punya studio sendiri, itu ada lighting lumayan mahal juga untuk photoshoot. Jadi ruangan ini studio juga sebenarnya sebagian besar, tapi untuk photoshoot. Tadi studio untuk live, ini studio untuk photoshoot sebagian besar, tapi ada sebagian untuk ngejahit, untuk ngerjain yang perintil-perintilan, untuk yang pending dan seterusnya. Lalu di sini ada peraturan Baju Yuli. Ada peraturan, kebalik ya, tulisannya jadi kebalik ya. Oke, peraturannya tertulis yang paling bawah itu, dari istirahat itu dari mulai azan zuhur sampai jam 13 atau dari jam 12 sampai jam 13, mana yang lebih dulu. Jadi kalau zuhurnya jam 11.30, kami istirahatnya 11.30 sampai jam 1. Begitu juga istirahat asar, dari azan asar sampai plus 20 menit. Itu peraturan di sini. Dan kalau ikhwan, kalau laki-laki bukan sangat diwajibkan ke masjid. Karena yang gak ke masjid waktu itu nggak saya perpanjang. Terus ini tadi komputer untuk yang editing ya, fotografer sama tim konten lagi. Ininya lightingnya Visico berapa ya nih? Ya lumayan mahal lah, menurut saya ini lumayan mahal. Tapi ya worth it lah karena untuk photoshoot. Lalu kita lihat apa lagi, ini peralatan photoshootnya, ada properti, ada kamera, listrik, cabel lah dan sebagainya. Lalu di situ ada spion kayak di pinggir jalan ya teman-teman. Kenapa sengaja saya suruh pasang itu? Kenapa? Di gang itu tuh adalah WC. Jadi kalau orang kerjanya di sini, terus di situnya ada spion gitu, jadi tahu WC-nya ada orang atau enggak. Jadi nggak perlu capek-capek jalan dulu ke situ. Oh ada orang, balik lagi ke tempat duduk. Jadi mending lihat spion itu, pintu WC-nya kebuka, berarti nggak ada orang. Oh pintu WC-nya tertutup, berarti ada orang. Jadinya efisien. Terus apa ya, ini ya WC biasa, ini WC terus sama ada ini gantungan patrun namanya. Kalau ini produk-produk yang apa ya, ini namanya quarantine area. Jadi produk-produk yang sebetulnya dibilang laku nggak laku, dibilang laku yang nggak laku juga. Ya begitulah namanya quarantine area. Kalau misalkan produk-produk ini ada ternyata yang nggak laku, nanti akan di-kill. Jadi di karantina dulu. Itu WC ya, nggak usah dikasih lihat lah. Kita langsung ke bawah. Ini lantai 2. Nah ini salah satu contoh penempatan
pengefisiensian tempat, yaitu kami memanfaatkan kan ada lantai itu 1,5, aduh itu kami gunakan untuk nyimpen kain, nyimpen bahan baku tuh, bisa lihat nggak ya. Nah itu belum lantai 1 ya, itu lantai 1,5, karena kalau sejalan nih, saya jalan masih ada tangga lagi ke bawah. Nah ini saya dimanfaatkan menjadi penyimpanan kain. Lalu di sebelah kiri juga kami bikin gang seperti ini. Jadi yang mepet tembok, aduh nggak enak ya tangsisnya. Yang mepet tembok ini kami taruh keranjang-keranjang untuk menyimpan barang juga. Jadi pemanfaatan tangganya optimal sekali karena tangga kan cukup 1 orang ya, jarang orang jalan berdua berdampingan kecuali anak sekolah. Ini cukup 1 orang aja, jadi kami bikin gang seperti ini. Lalu kita ke bawah, ini gelap, saya nyalain lampu dulu. Nah, ini adalah bagian produksinya baju Yuli. Nah, ini bagian produksi. Di sini kami ada mesin jahit, penjahit kami cuma 2 sih sebetulnya. Jadi yang in-house itu fokus untuk kerjain pending tadinya, atau kerjain yang habis dan perlu segera restock untuk kirim. Ya pending lah, pesanan yang stoknya habis kami produksi dadakan. Nah di sini, jadi ini mesin jahitnya sebenarnya cuma 2 orang, tapi ada obras jahit apa lagi ya? Ya itulah. Tapi ada banyak, tapi ini bisa lebih dari 2 orang. Jadi kadang tukang cutting kami juga menjahit dan dia sama jagonya gitu. Lalu ini mesin cutting. Nah mesin cutting full in house di kami. Ini panjangnya 7 meteran. 7 apa 6 meter, ini bisa 2 tim motong dari sisi sini sampai sisi sana belakang. Dari mulai sisi sini tim 1, sisi sana tim 2. Jadi kepala dan ekor dan seterusnya. Udah, ini terus ada tempelan-tempelan seperti biasa, seperti ya kayak gitulah. Lalu ini ada patron-patronnya di tembok. Saya dari dulu banget pengen tahu gimana ya cara ngerapihin si patron-patron ini biar nggak harus di tembok. Saya pernah benchmark ke tekstil ya, ke garmen. Mereka itu pakai kayak lemari khusus patron. Nah masalahnya kami ruangannya nggak cukup, nggak bisa masang lemari. Tapi kalau di tembok jadinya efisien, cuman nggak rapi aja. Kenapa efisien? Karena dia nempel tembok, dia nggak ngabisin space area ya, tapi dia ngabisin space cuma ya sedikit sekali kayak gitu. Lalu ini ada jam sholat. Nah ini ada jam sholat persis seperti yang ada di masjid. Jadi kalau jamnya bunyi stop kerja semuanya, karena itu tandanya jam sholat. Jadi setiap ruangannya baju Yuli ada jam sholatnya. Terus apa lagi? Ini ada motornya dimasukin karena hari ini adalah hari libur. Saya ditinggal karyawan, beberapa karyawan juga nggak lanjut ya, jadinya sendu tadi juga rapat terakhir. Udah ini aja, gudang nggak bisa ke sana karena saya nggak punya aksesnya. Itu aja. Ini yang patron, kami sudah mencoba bikin patron biar rapi di atas banget seperti itu. Bikin seperti lemari, seperti showcase lemari pameran ya, tapi di sini isinya patron. Lumayan rapi sih, cuma kendalanya yaitu tinggi dan menghalangi lampu, jadinya gelap. Terus ya udah, itu aja touring singkatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.